untuk anak, untuk istri itu motivasi besar nggak? Besar. Jadi saya udah nggak penting itu nyampein motivasi ya. Anda sendirilah yang perlu memiliki impian, dreams, dan Anda sendirilah yang punya tanggung jawab untuk mewujudkannya. Anda harus mewujudkan cita-cita Anda, impian keluarga Anda. Jangan 10 tahun lagi, jangan 5 tahun lagi. Akhir tahun ini wujudkan semua impian Anda. Dan nanti bulan Januari kita umroh bersama-sama. Ya. Januari tahun ini kita booking charter 1 pesawat bersama Mas Randu ya. Dan seluruh tim, 1 pesawat full tuh, hampir 400. Nah, mudah-mudahan Januari nanti kita bisa charter 5 pesawat ya. Insya Allah kita umroh bareng orang tua kita, mertua kita, keluarga kita ajak semuanya, yang semuanya gratis dari Best Corporation Syariah. Insya Allah. Jadi kita saat ini Best Corporation sudah berubah menjadi perusahaan yang amat sangat dahsyat. Ya, kita masih ingat nggak dulu Best Corporation ini 3-4 tahun yang lalu dari sisi hebohnya mungkin jauh lebih heboh dibandingkan sekarang ini. Sampai jadi pemberitaan di mana-mana. Pemberitaan di OJK, Detik, dan lain sebagainya. Masih ingat nggak? Para mentor. Para mentor-mentor luxury pasti masih ingat sekali. 2019 kala itu Best Corporation menjalankan bisnis seperti orang baik, orang sedekah. Kenapa? Karena ownernya terlalu amat sangat gak pelit ya, masih terus gitu. Tapi itu ternyata nggak baik Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena 2019 perusahaan ini lebih menjual promo bukan produk. Ya. Jadi tadi sesi 1 ada Pak Kiai Haji Asep Ramdan dari Dewan Pengawas MUI kita. Beliau menegaskan, jadi saya ulangin ya. Nanti mungkin Bapak Ibu semuanya bisa melihat rekaman beliau di YouTube. Ini saya ulangi. Beliau menyampaikan kunci sukses PT Best ini untuk bisa berkesinambungan ada 2. Yang pertama adalah tetap lakukan pembinaan. Perusahaan melakukan pembinaan, mentor melakukan pembinaan. Ketika ada seorang mentor tidak melakukan pembinaan, kata beliau itu adalah dolim dan haram hukumnya menerima bonus dan reward. Itu kata Pak Kiai Haji Asep Ramdan. Artinya apa? Artinya di sini kita semuanya harus terus-menerus melakukan pembinaan. Maka insya Allah itu akan terus berjalan dan berkembang. Yang kedua, perusahaan ini ketika sudah besar, ketika sudah sangat banyak sekali, maka jangan hilangkan unsur produk, kata beliau. Utamakan di produk, bukan di recruiting. Jangan sampai pernah produk itu hilang. Nah, saya dalam hati ini berarti Pak Kiai ini mungkin sering kena atau sering membina ya perusahaan-perusahaan network di luar sana yang menjadikan produk hanya sebagai kamuflase. Betul nggak? Di luar sana jor-joran promo, tapi produk-produknya hanya formalitas, hanya kamuflase. Saya yakin beliau di MUI banyak sekali menemukan perusahaan-perusahaan seperti itu. Apa yang terjadi? Setahun berdiri, tahun depan tuh tutup. Nah, beliau menyampaikan itu dalam hati saya. Wah, ini Pak Kiai berarti belum paham, tapi mungkin itu pengalaman beliau ya. Dari sekian tahun beliau menjadi Dewan Pengawas Syariah di DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI, menghadapi banyak sekali perusahaan-perusahaan direct selling yang ujung-ujungnya hanya recruiting, nggak ada produk. Tapi kalau di Best Corporation Syariah ini, kita 2023 ini akan
bukan akan mengeluarkan lagi, melahirkan ratusan bahkan insya Allah ribuan produk. Mungkin sekarang ini Best Corporation itu nggak begitu heboh, nggak seheboh 2019. 2019 itu saya masih ingat banget seheboh apa sehari itu bisa bagi 10 mobil gitu ya per hari. Nah, sekarang juga hampir-hampir sama sih. Tapi dulu dahsyatnya pernah dalam sehari perusahaan itu harus membagi satu bulan membagi 64 miliar reward, tapi omsetnya hanya 40 miliar. Kenapa bisa demikian? Ada pelaku undercutting price. Ternyata dari legend juga ya pelakunya. Sekarang mana orangnya? Udah nggak ada ya? Udah nggak ada. Ya. Nah, tapi alhamdulillah setelah waktu itu kita benar-benar yang kita jual hanya promo saja, dan itu adalah berat di perusahaan, saudaraku. Mungkin mitra-mitra meraih penghasilan yang besar, gitu ya. Tapi dari sisi omset perusahaan itu nggak ada apa-apanya. Tetapi ketika 2020 kita semuanya menyatukan visi misi perusahaan, kita merubah brand perusahaan kita yang tadinya Sinergi Eco Racing, kita rubah 2020 menjadi PT Best dengan produk yang beraneka ragam. Apa yang terjadi? Omset langsung meledak puluhan kali lipat. Wah, saya 2020 kondisi pandemi itu merinding, saudaraku semuanya. Kondisi pandemi kita bisa mencatat omset 200 miliar sebulan. Dan reward yang dibagikan nggak terlalu banyak. Alhamdulillah kita harus bersyukur kalau perusahaan untung besar. Kalau perusahaan untung besar berarti perusahaan tahan lama. Aplaus dulu dong buat Best Corporation Syariah. Nah, cuman kita juga harus berpikir dengan kalau kita ngasih promo lagi, itu pedang bermata dua. Dimana apa? Makin banyak promo kita berikan, maka makin banyak peluang pelaku undercutting price untuk beraksi. Coba bayangkan, tahun 2019 itu saya masih ingat. Payout kita itu sekitar 130%. Bayangkan. Jadi kalau orang punya uang cash dingin 10 miliar, itu bulan depan udah jadi 13 miliar. Kemudian produknya dijual nggak dijual pun tetap untung. Betul Pak Untung? Itu sahabat dekatnya Pak Untung itu. Ya. Jadi 2019 itu kita pernah mendapati produk kita dijual satu PV itu harga 21.000. Waduh. Sekarang ada yang jual 75.000 aja, banyak yang komplain. Kebayang nggak 2019 satu PV dijual 20.000. Bahkan waktu itu pun dijual 10.000 pun dia masih untung. Kenapa? Payout 130%. Jadi waktu itu saya berbisnis dengan bukan. Kita lebih memprioritaskan diri menjadi orang baik atau menjadi orang benar? Jadi orang benar. Kalau kita menjadi orang benar, pasti orang baik. Tapi kalau kita menjadi orang baik, belum tentu benar. Karena mengelola perusahaan itu harus dengan benar. Nah, 2020 sampai sekarang kita kelola perusahaan ini dengan benar. Bukan lagi kita menjual promo, menjual reward, tapi perusahaan ini kita menjual produk. Ya. 2020 saat pandemi, produk apa yang menyelamatkan perusahaan ini? Eco Farming. 2021 slow release, pupuk, produk pupuk.
Kenapa pupuk itu menjadi sangat luar biasa? Karena kita tahu sendiri bahwasanya negara ini nomor 1 dari sisi jumlah kebun sawit di dunia. Luar biasa. Kemudian 2023 kita juga mengadopsi skincare. Nah, kita lihat bagaimana triliuner Indonesia, miliarder Indonesia yang lahir dari bisnis skincare. Dan ini sangat kami rasakan sekali bagaimana produk-produk Lavanaya Secret itu habis terus sampai inden-inden. Mohon maaf ya, mohon maaf. Inden itu adalah kabar baik. Artinya apa? Produknya laku keras. Ya, kita punya pupuk, kemudian kita punya skincare yang laku keras. Saya setiap kali GSS ini selalu aja ibu-ibu tadi banyak sekali. Ini bukan mau ujub ya, bilang Pak Feb, rahasianya apa sih kok kelihatan awet muda terus? Bahkan sama Pak Randu kelihatan sama-sama awet mudanya lah, awet tua. Ya gitulah, banyak yang bilang gitu. Rahasianya apa ya? Rahasianya LVN Collagen sama Lavanaya, udah gak ada yang lain. Ya, siap kita menjadi produk user. Produk kita luar biasa. Dan satu lagi, Bapak Ibu sekalian, Indonesia ini kemarin kami mendapatkan data bahwasanya Indonesia juga ini menjadi peringkat 1 dunia. Peringkat 1 dunia loh Indonesia loh. Peringkat 1 jumlah perokok di dunia, nomor 1. Mengalahkan negara Cina yang jumlah penduduknya 2 miliar. Kalah sama Indonesia yang jumlah penduduknya hanya 270 juta. Mengalahkan seluruh negara di dunia. Sehingga Indonesia menjadi nomor 1. Merdeka! Nomor 1 jumlah perokok aktif di dunia. Negara ini, masyarakat ini membakar tak kurang dari 70 triliun per bulan menjadi abu rokok.